Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Hersia dengan NIM 2004126331. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang termodinamika. Di sini kita lihat ada beberapa peralatan yang menggunakan prinsip termodinamika. Yang pertama yaitu ada AC dan juga kulkas. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari tentang perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain, terutama perubahan dari energi panas ke dalam bentuk energi lain. Ada 3 hukum yang menjadi dasar perubahan energi dalam termodinamika. Yang pertama, hukum termodinamika pertama berhubungan erat dengan hukum kekekalan energi. Yang kedua, hukum termodinamika kedua memberi batasan apakah suatu proses dapat terjadi atau tidak. Hukum ke-0, kalor mengalir dari tempat panas ke tempat dingin. Beberapa istilah penting: sistem, benda, atau keadaan yang menjadi perhatian kita atau yang dikaji atau yang diselidiki. Sistem terbuka, sistem di mana materi panas dan kerja usaha dari luar dapat masuk dalam sistem. Sistem tertutup atau panas dan kerja dari luar dapat masuk dalam sistem tetapi materi tidak dapat masuk. Sistem terisolasi, sistem di mana panas, kerja, dan materi tidak dapat menembus ke dalam sistem. Termodinamika menghubungkan panas dan mekanika, pemanfaatan energi yang dihasilkan akibat adanya proses dalam gas untuk menghasilkan kerja. Yang pertama, sistem. Bagian yang sedang kita kaji contohnya adalah gas dan silinder. Yang kedua, lingkungan. Semua bagian alam di luar sistem, contohnya silinder beserta semua bagian alam di sekelilingnya. Gas ideal. Yang pertama, sifat dari gas. Gas tidak memiliki volume atau tekanan yang tetap. Dalam sebuah wadah, gas akan mengisi ke seluruh ruangan. Gas ideal, kumpulan atom atau molekul yang bergerak secara acak. Molekul-molekul tidak mengalami interaksi pada jarak yang cukup jauh. Molekul-molekul tersebar merata dalam wadah. Ketiga, banyak gas dalam suhu dan tekanan ruang berperilaku seperti gas ideal. Selanjutnya, mol. Perlu untuk menyatakan jumlah gas dan volume tertentu dalam mol. N sama dengan massa dibagi massa molar. 1 mol adalah jumlah zat yang memuat partikel sebanyak jumlah partikel yang terdapat dalam 12 gram karbon. Hipotesis Avogadro. Volume yang sama dari gas pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama. Akibatnya, pada suhu dan tekanan standar 1 mol gas memiliki jumlah molekul yang sama. Jumlah ini disebut Na. Dapat juga dilihat dari jumlah total partikel N sama dengan NNA. Bilangan Avogadro. Jumlah partikel dalam 1 mol disebut bilangan Avogadro. Massa dari setiap atom bisa dihitung. M atom sama dengan massa molar dibagi Na. Persamaan keadaan gas ideal. Pertama, hukum Boyle. Pada suhu konstan, tekanan berbanding terbalik dengan volume. Yang kedua, hukum Charles. Pada tekanan konstan, suhu berbanding lurus dengan volume. Yang ketiga, hukum Gay-Lussac. Pada volume konstan, tekanan berbanding lurus dengan suhu.
Hukum termodinamika ada 3. Yang pertama hukum ke-0 termodinamika, yang kedua hukum 1 termodinamika, dan yang ketiga hukum 2 termodinamika. Hukum ke-0 termodinamika adalah kesetimbangan panas. Jika tidak ada pertukaran kalor antara dua benda tersebut saat keduanya disentuhkan. Hukum ke-0 termodinamika, jika benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda B dan benda B berada dalam keseimbangan panas dengan benda C, maka benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda C. Di sini kita lihat prosesnya. Ini kita lihat juga proses-proses khususnya, ada isokorik, isobarik, dan isotermal. Usaha. Gaya yang dialami piston. Usaha yang dilakukan gas untuk memindahkan piston. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan gas atau sistem pada lingkungan, usaha yang dilakukan lingkungan pada sistem. Kerja total selama proses. Kerja selama proses dari keadaan A ke B sama dengan negatif luas daerah kurva. Di sini kita lihat juga ada contoh soalnya. Selanjutnya hukum 1 termodinamika. Hukum kekekalan energi yang diterapkan pada sistem termodinamika. Misalkan energi dalam awal gas U1 dan energi dalam akhir U2, maka perubahan energi dalam adalah misalkan pada gas dilakukan kerja oleh lingkungan sebesar W. Misalkan juga terjadi aliran masuk kalor ke dalam gas sebesar Q. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor didefinisikan sebagai kalor yang diserap atau dilepas persatuan perubahan suhu. Kapasitas kalor pada volume tetap. Jika proses berlangsung pada volume tetap atau isokorik, P1 sama dengan P2, maka W sama dengan 0. Persamaan proses adiabatik, proses yang tidak melibatkan pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan atau Q sama dengan 0, sehingga delta U sama dengan W, maka proses adiabatik dipenuhi dari persamaan gas ideal. Di sini kita lihat juga ada contoh soalnya. Selanjutnya, siklus. Siklus adalah proses yang berawal dari suatu keadaan dan berakhir kembali di keadaan semula. Sini kita lihat proses A ke B, proses B ke C, proses C ke D, proses D ke A. Contoh soalnya, gas ideal melakukan proses seperti pada gambar berikut, dihitung kerjanya. Hitung luas daerah yang dilingkupi kurvanya sehingga suhu Tc sama dengan Ta karena energi dalam bergantung pada bergantung pada suhu, maka energi dalam di A dan di C sama sehingga dengan hukum termodinamika diketahui proses AB isobarik, proses BC isokorik. Mesin kalor. Kerja yang berharga negatif menunjukkan bahwa gas melakukan kerja pada lingkungan. Jika siklus proses dapat dilakukan berulang-ulang, maka gas akan melakukan kerja terus-menerus dengan lingkungan. Untuk memanfaatkan kerja yang dilakukan oleh gas tersebut, dirancanglah mesin yang mengatur siklus proses secara terus-menerus yang disebut dengan mesin kalor. Efisiensi. Mengukur kemampuan suatu mesin mengubah kalor yang diserap dari reservoir panas menjadi kerja. Untuk Q1 yang sama, mesin yang bisa menghasilkan kerja lebih besar dikatakan memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Selanjutnya, mesin Carnot. Mesin kalor dengan efisiensi tertinggi adalah mesin Carnot.
Mesin Carnot memiliki siklus yang terdiri dari 2 proses adiabatik dan 2 proses isotermal. Proses AB dan CD adalah isobarik dan proses BC dan DA adalah isotermal. Kalor diserap dari reservoir bersuhu tinggi hanya pada proses BC dan kalor dibuang ke reservoir bersuhu rendah hanya pada proses DA. Contoh soal efisiensi sebuah mesin Carnot 60% jika reservoir bersuhu rendah memiliki suhu 500 Celcius. Berapakah suhu reservoir bersuhu tinggi? Selanjutnya hukum 2 termodinamika. Batasan tentang cara pemanfaatan kalor. Pernyataan Kelvin Planck tidak mungkin. Kita lihat di sini yang kedua ada pernyataan Clausius. Selanjutnya entropi, salah satu besaran termodinamika yang mengukur energi dalam sistem persatuan temperatur yang tak dapat digunakan untuk melakukan usaha. Menurut Clausius, suatu sistem yang melakukan proses reversible atau dapat dibalik arahnya pada suatu konstan disertai penyerapan kalor Q mengalami perubahan entropi. Terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.